yang gede dengan cara yang paling indah di tempat yang terbaik. Dan alhamdulillah menjelang 4 tahun pernikahan Allah menepati janjinya itu. Tepuk tangan dulu boleh untuk firman-Nya Allah. Quran surat Muhammad ayat 7. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Barang siapa yang mau berlelah-lelah seperti teman-teman Masjid Jalan Cahaya, saya benar-benar iri Ustaz. Saya iri sekali. Saya cuma dakwah modal ngomong doang, cuma nyebarin ilmu doang, tapi saya kepengen beramal lebih, karena ilmu itu baru jadi manfaat kalau kita juga mengamalkan, dan baru jadi manfaat lagi kalau amal itu menjadi manfaat untuk seluruh banyak orang. Barang siapa yang nolong agama Allah dengan mukhlis, dengan ikhlas, insya Allah Allah pasti akan menolongnya. Pasti ini teman-teman. Dan Allah pasti meneguhkan kedudukan. Mungkin saat ini sedang diuji karena Allah pengen lihat kita layak tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini teman-teman Masjid Jalan Cahaya masih sedang berjuang untuk membebaskan lahan masjid pembangunan Masjid Jalan Cahaya. Allah sedang melihat layakkah kita ditolong, layakkah kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka buktikan dengan amal-amal saleh kita, buktikan dengan ketulusan niat kita. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillah mukhlishan lahu. Apa kata Allah? Sembahlah aku dengan mukhlis, dengan tulus, dengan ikhlas. Bekerjalah dengan ikhlas, beragamalah dengan ikhlas, berdakwalah dengan ikhlas, dan melayani umat dengan ikhlas, membantu komunitas dengan ikhlas. Alangkah indahnya Ustaz kalau seluruh elemen masyarakat ini saling membantu. Misal acara seperti ini, Ustaz Wawan, dari saya ya, botol airnya ini dari saya, ada lagi yang dari belakang. Ustaz Wawan, buahnya biar dari saya insya Allah, dari pojok sana. Ustaz Wawan, kuenya biar dari saya Ustaz. Semuanya saling membantu. Ya Ibu, kita nggak perlu menunggu lama untuk terbangunnya Masjid Jalan Cahaya, tapi hari ini juga insya Allah bisa. Innama amruhu
terus berbuat baik meskipun gitu ya. Kadang galakan yang diutangin ya, dan kadang giliran kitanya yang ditolong oleh orang terus diungkit-ungkit terus ya, padahal kitanya nggak pernah ngungkit. Bismillah. Kalau setiap kali ada pertanyaan kayak gitu, memang ini salah satu keuntungan punya guru ya. Dan saya sendiri lebih suka belajarnya dengan cara punten ditampar sama guru ya. Jadi kalau saya lagi ngeluhin sesuatu yang kayak gitu, guru tuh langsung nanya, emang berbuat baiknya buat apa ya. Anggaplah semua orang yang telah kamu tolong seluruhnya berterima kasih setiap jam, dan semuanya bersepakat yuk kita selamatin si Koko ke surga. Emang tetap bisa ke surga kalau yang punya surganya nggak kasih izin? Dan kalau ternyata nggak ada satupun yang berterima kasih, malah mereka air susu dibalas dengan air tuba, tapi yang punya surganya ridho dan berkehendak memasukkan kita ke surganya, emangnya bisa terhalang dari surga? Ya. Jadi salah satu nasihatnya, yuk bismillah, kita coba ganti sudut pandangnya ya. Sekelas Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu yang membebaskan Bilal bin Rabah ketika disiksa oleh majikannya untuk ninggalin Islam. Suatu ketika selepas Nabi wafat, Abu Bakar jadi pemimpin, Bilal nggak kuat tinggal di Madinah, rindu sama Nabi. Izin, boleh nggak meninggalkan? Ini salah satu adab ya. Jadi kalau misalkan pengen ninggalin kota, ya, izin sama yang punya kotanya, karena dekat dengan yang punya kotanya ya. Maka izin dan tidak diizinkan oleh Abu Bakar. Nah, ini kalimatnya Bilal bin Rabah agar diizinkan ya. Wahai Abu Bakar, jika dulu engkau membebaskanku karena Allah, izinkan saya pergi. Tapi jika engkau membebaskanku dulu karena hal selain Allah, maka aku nurut, aku nggak akan pergi. Coba orang dengan iman sekelas Abu Bakar, ya masa iya nggak karena Allah, akhirnya dilepas. Ya. Tapi ya itu dia tadi, ketika udah ngelakuin sesuatunya karena Allah, berarti kita sedang melakukan sesuatu yang pasti tidak ada ruginya. Contoh, ini motor 20 juta, sedangkan dia sekarang jual butuh 5 juta aja, saya kasih nih 20 juta, saya kasih nih motor. Saya hakul yakin ada yang bela-belain ngutang tuh demi ngebeli motor seharga 20 juta dengan harga 5 juta karena tahu itu pasti menguntungkan tuh. Nih, sedangkan ketika kita berurusan sama Allah, ganjaran yang akan Allah balas berkali-kali lipat jauh lebih nikmat daripada apapun yang kita inginkan. Entah pujian makhluk, entah nanti dia balas budi dengan sesuatu, enggak. Maka yuk, kalau sekali lagi cara guru saya nampar sih waktu itu bilang, ketika saya pernah mengajukan pertanyaan sejenis tadi kepada beliau, dijawab, ya, kamu tuh cuman kurang 2 katanya. 1, kamu belum pengen surga. 2, kamu terlalu cinta dengan dunianya. Udah, makannya beras. Tapi izin ya, itu mah jawaban guru saya ke saya. Ya. Dan aku yakin meskipun akhirnya ada orang ngejahatin dan udah seperti gimana, tetap jadi amal soleh, tetap jadi pahala bagi Mbak Tiasnya. Tapi dulu saya dimarahin sama gurunya begitu, sehingga ya juga sih, apa tuh yang dikejar? Anggaplah tadi satu dunia memuji, satu dunia berterima kasih, satu dunia ingin balas budi, tapi Allah nggak ridho, tetap celaka bagi diri ini. Bismillah. Terus gimana caranya tadi agar tidak bosan terus menerus ya berbuat baik? Apa hukumnya apa tadi? Apa hukumnya menagih hutang di sosmed ya? Menagih hutang itu termasuk sesuatu yang diwajibkan. Misalkan dia janji tanggal 10 dia lupa, kita diwajibkan mengingatkan. Tapi ya itu dia ya, Imam Syafi'i sendiri pernah mengingatkan dalam urusan adab, kalau masalah menegur, jangan menegur di hadapan orang lain, karena itu sama saja dengan melecehkan. Dan jangan salahkan aku jika kalau aku tidak mentaatimu, karena engkau pernah gituin aku, sederhananya mah kayak gitu ya. Nah, yuk sebelum kita ngelakuin sesuatu, kita salah satu caranya coba tanya dulu, ini saya ngelakuin ini untuk apa nih? Ya.
Kalau memang ada niatan untuk misalkan supaya dia jerak, ada nggak cara lain yang lebih ahsan? Yang penting dia tetap jerak. Karena nagih nggak nagih, di medsos atau tidak di medsos, kalau memang Allah udah pengen kasih hukuman buat dia yang memang nyepelein utang, itu sih mudah-mudah aja. Kita dijahatin orang nih, hukuman Allah akan berlaku untuk dirinya. Maka daripada kita capek-capek ikut ngotorin tangan, padahal hukuman Allah tetap akan datang, ya ngapain? Toh hukuman dari Allah lebih sempurna nanti. Apa kita nggak usah repot-repot ikut mengotori tangan, ya? Tapi kalau misalkan diniatkan benar-benar ya misalkan ya masalahnya saya sendiri sih pribadi akan lebih sulit menjaga niat kalau nagihnya di medsos. Karena ketahuannya gimana? Nanti ngeliatin komennya, tuh kan ada yang ngedukung, tuh kan dia dihujat, berarti kan dia yang salah. Nah ini berarti udah pertanyaan, kita mencari kebenaran atau pembenaran. Kalau untuk kebenaran silakan, tapi masalahnya kan lebih sulit untuk ngejaganya kalau di medsos. Sedangkan yuk datengin, atau kalau mau datengin, di situ ada mediator, ada ibu kandungnya di situ. Ibu mohon maaf, ternyata anak ibu ini udah pernah janji segini, udah pernah ditagih secara ini, tapi dia malah hilang, ganti nomor saya diblok dan yang lain-lain. Maka punten harus ke ibu. Nah itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau langsung ke medsos itu kan takutnya memancing orang-orang yang belum siap jempolnya. Akhirnya kan orang makan yang penting ikut ngehujat dulu, hisap ke belakangan, ya. Ya jangan kita buka wadahnya gitu, sehingga akhirnya jadi wadah bagi mereka untuk ikut ngejulitin. Karena akhirnya dia julit, dia kesal malah jadi nggak mau bayar, ya dia sih tetap yang rugi ya. Tapi toh akhirnya, kalaupun akhirnya ada orang ngejulitin dan segala macam itu dia lakuin, ya udah kan yang nentuin orang itu nanti bayar atau enggak ya perlu pertolongan Allah juga. Kalau Allah udah pengen nolong, bolak-balikin hatinya dan Allah titipkan rezeki untuknya, kebayar juga. Tapi kalau kita ngelakuin segala macam cara, Allah belum pengen kasih hidayah untuk dia, diutangin tuh nggak rugi. Diutangin nggak rugi. Utang 10 juta kita dianggap seperti sedekah 10 juta sehari. Kalau dia lewat dari tempo waktunya, maka dianggap kita seperti sedekah 2 kali lipat dari jumlah hutang. Jadi kita seperti dianggap 20 juta sedekah tiap hari. Ya, sahih hadisnya di kitab Sahih Targhib wa Tarhib ya. Silakan. Kedua tadi tentang gimana ya memimpin, sistemnya sekarang seperti ini. Ngomongin sistem, aduh ini agak nyerempet belum ya. Tapi bismillah lah, semua unsur tadi, baik amir, baik agnia, baik ulama, baik umat, kita meninggal gak ditanya kelakuan orang lain, maka kita sibuk aja memperbaiki diri kita. Kalaupun kita hanya umat yang nggak bisa netapin peraturan, ilmu juga terbatas, harta juga terbatas, ya adilnya Allah, kita meninggal nggak harus jadi pemimpin dulu, ke surga nggak harus punya ilmu, punya pemimpin, jadi pemimpin atau jadi kaya dulu. Yang tidak punya tiga-tiganya tapi tetap bertakwa masih bisa ke surganya Allah. Pada sibuk memperbaiki diri. Karena kadang salah satu yang hilang dari kita itu lebih sering fokus nyari salahnya orang. Kamu sih begini, udah saya bilangin Pak, dan yang lain-lain, ya. Padahal kita meninggal gak ditanya kelakuan orang lain, ya. Maka bismillah, kalau udah semuanya fasabiqul khairat, mudah-mudahan semuanya jadi baik, ya. Allahu a'lam bishawab. November tahun lalu tadi. Kalau ditanya tadi perbedaan, hadiah yang terbaik setelah saya hijrah adalah ini, istriku yang tercinta, ya. Beneran Bu, waktu saya ngaji kan saya akhirnya ketemu ayatnya, surat 24 An-Nur ayat 26. Yang keji untuk yang keji, yang baik untuk yang baik. Saya tahu dulu sayanya kayak bagaimana, tahu-tahu Allah jodohkan dengan beliau
yang saya jelas ngerasa saya amat sangat tidak sekufu. Terus berarti apakah ya Allah ini pertanda dosaku yang dulu telah dihapuskan? Karena kalau belum dihapuskan kan berarti aku tidak mungkin sekufu dengannya. Makanya setiap kali ngeliat dirinya, ya Allah, alhamdulillah, makasih ya sayang. Tenang bro, tenang. Tapi balik lagi. Coba sama-sama yang lepas. Masya Allah. Tapi tadi yang selanjutnya waktu ngaji kitab Al-Hikam, di situ disebutin amalan yang justru kita ngerasa amalan itu besar, bisa jadi malah nggak ada artinya di sisi Allah. Atau amalan yang justru kita ngerasa ya receh itu mah, sebagaimana Imam Ghazali nyelamatin lalat jatuh ke botol tintanya, diambil sama Imam Ghazali, dilapin pakai kain supaya dia bisa terbang lagi. Beliau ngerasa mungkin ini yang menyelamatkan kalau misalkan suatu saat ke surga. Nah kalau ditanyanya amalan, Zat, demi Allah saya nggak bisa jawab, Zat, karena nggak tahu yang mana yang diterima. Ya udah, Teh Yuna pengen nambahin gitu. Bismillah, mungkin kalau Koko yang nyampein kagok kali Ustaz. Tapi sebagai istri, saya pengen kasih tahu ada satu amalan yang beliau itu selalu lakuin, yang gak pernah keskip. Bahkan kadang-kadang saya pun sulit untuk mengikutinya. Jadi beliau itu selalu menyempatkan untuk bangun malam, bunda-bunda sekalian. Bangun malam Ustaz, bangun malam, habis bangun malam sholat taubat, sholat tahajud. Kemudian setelah itu beliau menyempatkan untuk thalabul ilmi, karena setiap subuh itu thalabul ilmi dengan guru-guru. Dan yang paling penting sedekah subuh, tidak pernah keskip sekalipun sedekah subuh. Kalaupun celengannya nggak bawa, pasti biasanya pakai internet banking ya, pasti selalu disempatkan untuk sedekah subuh, karena memang kita tahu manfaat sedekah subuh itu benar-benar luar biasa. Dan yang paling penting, sehabis sedekah subuh, beliau biasanya menyempatkan, selalu menyediakan waktu rutin ya, karena saya sebagai istri saya melihat rutinitasnya itu menyempatkan untuk one day one juice. Pokoknya nggak mau keluar sebelum beres one day one juice-nya. Beliau selalu bilang ke saya, yang saya pun masih kadang tertati-tati untuk mengikuti kebiasaan beliau. Beliau selalu bilang, jangan sampai mata kita lebih dulu melihat cahaya matahari sebelum mata kita melihat Al-Quran. Aduh, Masya Allah gitu ya. Itu hanya sebagian kecil rutinitas sehari-hari beliau. Tapi kalau yang saya lihat Ustaz, kenapa Allah mengangkat ke permukaan suami saya, padahal dulu ya bukan siapa-siapa gitu Ustaz. Saya sempat bilang, kok Buya itu bodoh banget ya, kayak orang bodoh. Karena disakitin justru balas kebaikan berkali-kali lipat gitu Ustaz. Difitnah, dihina, bilang kita miskin terus ya gitu. Tapi justru santai aja gitu Ustaz. Kayak justru malah sekarang udah seperti ini, malah orang yang menghina, orang yang mencaci justru mendapatkan kebaikan gitu. Jadi kayak jangan pernah berhenti jadi orang baik sih kalau menurut Yunda. Karena Allah menjanjikan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apapun kebaikan yang kita lakukan pasti balasannya adalah kebaikan, bahkan lebih baik yang Allah balas untuk kita dan keluarga kita. Jadi itu Ustaz, sedikit mungkin sebagai istri, mungkin ini bisa menjadi amalan kita semua, sehingga Allah bantu mengabulkan hajat-hajat kita semuanya. Amin, insya Allah.
Demi Allah saya tidak sebaik itu. Saya masih banyak dosanya. Demi Allah saya tidak sebaik itu. Itu doa istri, doa orang tua, atau mungkin dulu ada orang yang pernah saya jahatin, tapi dianya orang solih malah ngedoain yang baik. Demi Allah saya tidak sebaik. Takut ya. Kalaupun dia udah dilakuin, belum tentu keterima. Kalaupun dia keterima, bisa hilang kalau berbangga dengan amalan. Imam Ghazali mengingatkan, salah satu dosa besar yang tidak terasa, karena ngerasa kalau dia ngerasa aman, sudah ngerasa aman dari azabnya Allah. Siapa yang menjamin kita sudah aman? Itu doa istri, doa orang tua, doa orang yang saya zolimi. Tidak ada kebaikan pada diri ini, dan takut itu semua hilang, gak diterima. Kalaupun dia berdakwah, sudah saya tahu orang beramal meskipun zuhurnya 2:30, sholatnya 5:30, gak pernah duha, gak pernah tahajud, apa masih bisa ke surga? Bisa, karena dia gak punya dosa sebanyak saya. Saya sendiri yang penuh dosa ini, yang layak Allah matikan saat itu juga. Ngakunya pengen ke surga dengan cara apa? Dosa segitu banyaknya. Kalau nggak mau ngaji lebih banyak, nggak mau dakwah lebih banyak, nggak mau belajar lebih banyak, pakai cara apa ke surganya? Nggak pantas. Itu juga nggak tahu diterima atau enggak.
cepat atau lambat, suka-suka. Ayo, kita itu hamba, kita itu butuh Allah. Pilihannya cuma dua, mau datang dengan sukarela atau diseret. Gak mau kan, harus pahit dulu, harus sedih dulu. Tapi kita butuh Allah. Ayo cari Allah, kita butuh. Gak bisa apa-apa, kita cuma hamba. Sejauh ini kita ngejar terus yang kita suka, udah tercapai pun kenapa belum bahagia? Ya cukup kan, udah jadi pelajaran. Bahagia itu bukan yang kita suka, tapi yang Allah suka. Kalau ke orang bisa minta tolong, tolong saya Pak, saya gak bisa. Kalau gak ditolong Bapak, kenapa minta tolong gitunya gak ke Allah? Kenapa gak ke Allah? Berbuat salah ke orang bisa, minta maaf, ngerasa gak enak ke orang. Kita berapa kali berbuat salah ke Allah, kenapa kayak gitunya gak ke Allah? Sudah cari Allah aja ya. Semua yang kita punya titipan. Masjid ini nanti jadi atau enggak Allah udah tentuin. Kalaupun jadi 50.000 tahun sebelum masjid ini ada, Allah udah tentuin harus ada masjid itu di sini. Tapi sebagian hamba dipilih nanti jadi jalan sama Allah. Jadi aslinya kan Allah yang bangun masjid ini, tapi Allah maha baiknya Allah, Allah izinkan sebagian jalan, sebagian hamba kecipratan pahalanya. Kapan? Tapi ya ketika hilang, gak usah ngaku-ngaku ini dari Allah, satu awan ini dari Allah, silakan mangga. Aslinya Allah yang bangun, bukan kitanya. Kita dukung ya, gak ada yang sia-sia. Wah baiknya Allah, tidak akan ada yang sia-sia. Bismillah. Kalau kita benar-benar sayang sama orang-orang yang kita sayang, sama harta kita, bawa mati. Gimana cara bawa matinya? Gunain di jalan kebaikan. Aku yakin kita akan terima balasannya nanti.
doain Koko ya. Banyak dosanya. Kalian jauh lebih mulia. Tolong doakan Koko ya.